Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Bagaimana kabar kalian? Kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku Aku yang Sudah Lama Hilang, Panduan Perjalanan Menemukan Diri di Tengah Kehidupan Dewasa yang Membingungkan. Karya Nago Tejena, Magister Psikologi, Psikolog. Selamat mendengarkan. Sebelumnya, saya tetap menyarankan kepada teman-teman untuk membeli bukunya agar kalian bisa mendapatkan indahnya membaca buku ini secara langsung, sekaligus untuk memberikan apresiasi kepada sang penulis yang telah membuat karya buku yang sangat inspiratif ini. Kalian dapat membeli bukunya di toko buku kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih. Bab 3. Lebih baik kerja daripada kerja. Dalam perjalanan untuk menemukan diri sendiri, kita tidak boleh lupa untuk membahas tentang bekerja. Karena bekerja merupakan aspek yang tak terpisahkan dari identitas kita sebagai manusia. Kalau dihitung-hitung, manusia bisa mendedikasikan paling tidak 8 jam dalam satu harinya untuk bekerja. That's around 1/3 of our day, and probably 1/3 of our life. Bekerja tidak hanya selalu tentang pergi ke kantor sambil mengenakan pakaian rapi dan kartu identitas perusahaan. Bekerja juga tentang belajar di kampus, mengelola rumah makan milik keluarga, mengabdi di lembaga kemasyarakatan, merawat anak, serta mengurus rumah tangga. Intinya, bekerja adalah segala jenis usaha untuk menuangkan energi yang kita miliki demi memenuhi kewajiban atau mencapai hasil tertentu. Meskipun sayangnya, ketika melakukannya kita sering merasa menderita. Anak kantoran menderita saat menghadapi target dan deadline pekerjaan. Seluruh tanggung jawab harus diselesaikan sambil menghadapi tuntutan dari atasan, persaingan yang tidak sehat, serta politik kantor yang melelahkan. Para freelancer menderita dilanda ketidakpastian. Kelihatannya bebas, tapi kebebasan itu ternyata datang dengan harga. Setiap hari, freelancer harus memutar otak untuk mencari klien, mengerjakan proyek, serta mengelola keuangan. Semua dilakukan untuk bertahan hidup. Menjadi ibu rumah tangga pun tidak kalah menantang. Rutinitas pekerjaan domestik tidak ada ujungnya. Mulai dari memasak, merawat anak, mencuci baju, membersihkan rumah, dan masih banyak lagi. Sering diremehkan karena terlihat sederhana, padahal bebannya nyata. Dan masih banyak contoh lainnya, seperti tenaga kesehatan yang kerap berada di situasi yang menegangkan, pekerja kreatif yang harus secara konsisten mengeluarkan ide-ide baru, atau jurnalis yang harus selalu siap dikirim kemana saja. Work is a part of our identity, yet somehow we resent every single second of it. Have to, but have to. Waktu terasa cepat kalau sedang bekerja. Tugas-tugas yang kutemui membuatku semakin bersemangat. Aku tidak sabar bangun pagi esok hari untuk bekerja kembali. Entah kenapa kalimat-kalimat ini terdengar sangat absurd dan bahkan delusional. Tidak ada orang waras di dunia ini yang dengan sadar menyatakan bahwa mereka suka untuk bekerja. Apabila bertemu dengan orang yang berkata demikian, kita akan berasumsi bahwa dia merupakan orang yang polos, naif, punya privilege, atau mungkin kepalanya pernah terbentur. Karena definisi bekerja yang kita tahu sama sekali tidak seperti itu. Definisi bekerja yang kita tahu dikelilingi oleh atasan dan rekan kerja yang menyebalkan. Definisi bekerja yang kita tahu diisi dengan berbagai tuntutan di luar kapasitas kita. Definisi bekerja yang kita tahu dipenuhi dengan urusan yang terasa hampa. We have to work, but the problem is we have to work. Demi apa? Ya demi menyambung hidup, mulai dari pengeluaran harian yang tidak sedikit, membayar utang keluarga, menyetor cicilan motor, mengontrak rumah, serta menabung biaya pendidikan anak.
Belum lagi kalau kita tidak bekerja hanya untuk diri sendiri, ada orang lain yang hidupnya bertumpu dengan kita, entah itu pasangan, anak, dan bahkan orang tua. Keterbatasan yang mereka miliki mengharuskan mereka untuk menggantungkan hidupnya pada kita. Mau tidak mau, kita harus mengemban beban dan tanggung jawab ini. Inilah kenyataan yang saat ini sedang dihadapi oleh banyak dari kita. Who are we kidding? We are not the crazy rich. Kita tetap harus bekerja meski terpaksa. Kita tetap harus bekerja meski enggan. Kita tetap harus bekerja meski lelah. Semuanya kita lakukan demi memperpanjang napas yang ada saat ini. Berjuang tanpa henti sampai nanti tidak bernafas lagi. Bermimpi. Kita hanya bisa bermimpi, tepatnya memimpikan waktu ketika kita sudah tidak perlu lagi bekerja. Ketika seluruh persoalan pekerjaan sudah terselesaikan. Ketika seluruh urusan keuangan tidak perlu lagi dipikirkan. Terdengar seperti sebuah khayalan yang konyol, tapi apa salahnya bermimpi? Tidak ada lagi surat klien yang mendesak, tak ada lagi berdesakan di kendaraan umum, tak ada lagi akhir pekan dengan telepon dari atasan. Basically, every day is a weekend. Kamu bebas, baik secara kewajiban maupun finansial. Pertanyaannya adalah apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Hal pertama yang mungkin muncul di pikiran adalah jalan-jalan. Entah sudah berapa kali kita mengubur rencana untuk bepergian lantaran terbentur dengan pekerjaan kantor. Pantai, pegunungan, hiruk-pikuk kota yang baru, ini kesempatan kita untuk mengunjungi dan menjajaki semuanya. Bagaimana dengan hobi yang sempat tertinggal, tumpukan buku yang belum selesai dibaca, kelas yoga yang sudah terlalu banyak bolosnya, serta lukisan yang diberikan setengah jadi? Kini, kita punya waktu untuk menyelesaikan yang belum terselesaikan. Kebebasan juga terasa sampai pada hal yang paling sederhana, seperti menikmati waktu santai di rumah, biasanya di sore hari, ketika masih sibuk membanting tulang di luar sana. Sekarang, kita bisa merasakan seperti apa suasana senja di rumah sendiri. Matahari yang bersinar dari sudut yang berbeda, hangatnya teh herbal, serta ributnya anak-anak tetangga yang sedang bermain. Kita punya seluruh kebebasan yang ada di dunia ini. Kita bebas melakukan apa saja, kapan saja, di mana saja, sampai akhirnya kita mulai bosan. Boredom. Para psikolog dari Universitas Virginia dan Universitas Harvard pernah melakukan eksperimen menarik terkait dengan rasa bosan. Mereka menyiapkan sebuah ruangan kosong, benar-benar kosong, tanpa bahan bacaan, tanpa ponsel, bahkan tanpa furnitur, selain meja dan kursi. Sekelompok mahasiswa dikumpulkan untuk menjadi partisipan dari eksperimen ini. Mereka diminta untuk memasuki ruangan tersebut satu persatu. The instruction was simple. Spend time alone in this empty room for 5-10 minutes. Setelah eksperimen tahap pertama berakhir, hampir seluruh partisipan mengeluh. Mereka mengaku bosan. Ternyata hanya berdiam diri tidaklah menyenangkan. Mereka lebih suka menghabiskan waktu dengan membaca majalah, mendengarkan musik, atau mengobrol dengan teman. Oke, ternyata partisipan lebih suka untuk beraktivitas daripada diam. Lalu, muncul pertanyaan baru, bagaimana kalau aktivitasnya tidak menyenangkan? Eksperimen tahap kedua dipersiapkan dengan latar eksperimen yang kurang lebih sama, tetapi kali ini terdapat satu detail yang berbeda. Di dalam ruangan kosong tersebut disediakan sebuah tombol. Apabila tombol tersebut ditekan, ia akan memberikan sengatan listrik ringan kepada partisipan. Sebelum eksperimen tahap kedua dimulai, seluruh partisipan diajak mencoba merasakan sengatan listrik tersebut. Sakit, tak ada partisipan yang menyukainya, dan jelas tidak ada yang mau merasakan kembali sengatan tersebut. Eksperimen tahapan kedua pun dilaksanakan, dan hasilnya membuat para peneliti tersebut terkejut. Ternyata lebih dari setengah partisipan menekan kembali tombol tersebut. They know what will happen, but they still do it anyway. Partisipan lebih memilih untuk menerima sengatan listrik daripada duduk diam dalam ruangan tersebut. Bahkan dilaporkan terdapat satu partisipan yang memberikan sengatan listrik pada dirinya sebanyak 190 kali dalam jangka waktu 15 menit tersebut.
Apa kesimpulan yang bisa ditarik dari eksperimen ini? Sederhana, manusia benci rasa bosan. Love to move. Friedrich Nietzsche, seorang filosof asal Jerman, pernah mengatakan bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang dinamis adalah untuk bergerak. Kita didesain untuk selalu bergerak dan berinteraksi dengan dunia yang ada di sekeliling kita. Itulah kenapa partisipan tadi menekan tombol listrik tersebut. Itulah kenapa orang yang sudah tua masih saja aktif berkegiatan meski sudah pensiun. Itulah kenapa orang kaya tetap mencari kesibukan meski sudah tidak perlu melakukannya. Sebenci-bencinya dengan pekerjaan kita, kita lebih suka bekerja daripada hanya duduk dan berdiam diri. Percaya atau tidak, kita harus tetap selalu melakukan sesuatu. Masa sih? Kayaknya aku bisa-bisa aja diam dan gak ngapa-ngapain. Kalau kamu belum sepenuhnya yakin, sekarang kita coba bahas dari perspektif biologis. Banyak dari kita sering mengklaim diri sebagai kaum rebahan. Ngakunya sih ingin hidup tanpa bergerak dan bekerja, menghabiskan waktu dengan tiduran dan malas-malasan. Tetapi nyatanya, berapa lama kamu bisa menghabiskan waktu di kasur sebelum tubuhmu mulai pegal dan sakit? Tubuh kita tidak hanya bisa pegal dan sakit lantaran kebanyakan aktivitas, tapi juga bisa pegal dan sakit ketika kekurangan aktivitas. Sebagai makhluk biologis yang sistemnya terdiri atas rangkaian banyak organ, kita perlu untuk tetap bergerak demi menjaga keseimbangan. Kita perlu secara rutin berdiri, berjalan, berolahraga, serta aktivitas fisik lainnya yang mungkin sudah jarang kita lakukan di era modern ini. Prinsip yang sama juga berlaku untuk mental kita. Kita perlu untuk senantiasa berpikir, melakukan sesuatu, terstimulasi oleh informasi baru, menemui masalah yang menantang, serta tetap bertumbuh dan berkembang. Inilah yang kita dapatkan saat bekerja. Jadi, kita butuh bekerja bukan hanya untuk menjaga keberlangsungan dan keseimbangan finansial, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan dan keseimbangan mental. Celebration. Selama menjadi seorang psikolog, aku beberapa kali bertemu dengan klien yang sedang berada di fase tidak produktif dalam hidupnya. Tidak bergerak, tidak bekerja, hanya menghabiskan waktu setiap hari dengan melarutkan diri pada hiburan tanpa henti. Entah itu film, media sosial, atau game video. Kami pun berusaha untuk menyelesaikan problem ini bersama-sama. Kami mulai dari mengurai akar penyebabnya, lalu menggali aspirasi dari dirinya, dan akhirnya dilanjutkan dengan mendiskusikan apa yang bisa ia mulai lakukan selanjutnya. Tetapi tak jarang di tengah-tengah proses tersebut muncul kalimat seperti, "Bagaimana kalau aku nyerah aja? Apa yang salah dengan menjalani hidup seperti ini? Kenapa aku tidak boleh memilih untuk berhenti berusaha?" Aku pun biasanya menjawab, "Tidak masalah, itu pun pilihan. Kamu berhak untuk memilih jalan tersebut, dan itu sah-sah saja. It's just a bit of shame because you are wasting your potential." Manusia dibekali dengan begitu banyak sumber daya di hidup ini, mulai dari energi, kemampuan, serta bakat yang bersarang di dalam dirinya. Setiap individu pun berbeda. Masing-masing dari kita memiliki keunikan sendiri yang membuat diri kita spesial. Ada yang ahli mengeluarkan ide kreatif, ada yang tekun dan teliti dalam melihat angka, ada yang selalu bisa membuat orang lain tertawa. Bekerja merupakan cara kita untuk menyalurkan energi kehidupan kita. Ini adalah bentuk penghayatan diri sebagai makhluk yang dinamis dan bergerak. Sebuah tanda eksistensi diri di dunia ini. Berdiam diri hanya akan menyia-nyiakan potensi kita sebagai manusia. Work is a celebration of who we are and what we can achieve in this world. Kalau sekarang bekerja tidak terasa sebagai sebuah perayaan yang memuaskan untukmu, berarti mungkin ada yang kurang. Kamu membutuhkan sesuatu yang bisa membuat dirimu yang malas ini berdiri dan bergerak. Sesuatu yang bisa membuatmu rela untuk berhadapan dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat ini. Kamu membutuhkan tujuan, purpose. Some people call it goal, some call it vision, some people call it a dream, some call it purpose. Now, for now, let's call it purpose.
Dalam hidup, kita membutuhkan tujuan. Istilah tujuan menggambarkan suatu kondisi yang lebih ideal dari kondisi yang kita miliki saat ini. Lebih ideal bisa berarti banyak hal, entah itu lebih baik, lebih besar, lebih banyak, atau lebih jauh. Intinya adalah suatu kondisi yang belum kita capai. Memiliki tujuan membantu kita yang awalnya diam menjadi bergerak. Bergerak dengan harapan untuk memperkecil jarak antara kondisi kita saat ini dengan kondisi yang ideal. Memiliki tujuan juga membantu kita yang sudah bergerak untuk menjadi lebih terarah. Tidak sekedar hanyut bergerak kemanapun lingkungan dan dunia membawa kita. Harapannya segala jenis pekerjaan, waktu, tenaga, dan jerih payah yang kita keluarkan jadi lebih bermakna, tidak sia-sia. Apakah memiliki tujuan ini pasti bisa membuat pekerjaan menjadi ringan dan menyenangkan? Tentu tidak, yang namanya pekerjaan pastilah berat dan menyulitkan, selalu dipenuhi oleh tuntutan, tekanan, dan tantangan. Tetapi paling tidak, memiliki tujuan bisa membuat proses bekerja menjadi sedikit lebih tertahankan. Itu yang penting. Purpose give us something to look forward to. Eksistensi kita sebagai manusia sendiri sebenarnya merupakan sebuah misteri. Kita memiliki begitu banyak potensi yang terpendam, tapi tidak tahu kemana sebaiknya diarahkan. Tujuan bisa hadir sebagai kompas, memanggil diri untuk bekerja dan menuju ke arah tertentu. Tujuan bisa menantang potensi kita sebagai manusia, sebagai tempat untuk mencurahkan seluruh energi kehidupan kita. Sebuah tujuan yang baik akan menjawab pertanyaan, untuk apa kita dilahirkan di dunia ini? Tetapi tujuan hidup tidak bisa ditentukan dengan sembarangan. Agar sebuah tujuan bisa berfungsi sepenuhnya, terdapat satu syarat penting yang harus dipenuhi. Tujuan harus bersifat personal. Sebagai makhluk sosial, selama ini kita mudah terpengaruh oleh tujuan orang lain, entah itu tuntutan dari atasan, ekspektasi dari orang tua, maupun paksaan dari pasangan. Orang-orang di sekitar kita mencoba untuk mengarahkan kita ke tujuan-tujuan yang mereka harapkan. Mereka bisa melakukan ini secara sadar atau tidak sadar, dan kita pun terbawa. Mengejar tujuan hidup seharusnya menjadi suatu momen yang membebaskan. Jangan sampai malah menjadi masalah baru. Itulah mengapa penting agar tujuan hidup bersifat personal. Harapannya ini bisa menjadi suatu hal yang menarik bagi kita, dan kita bisa dengan semangat bergerak menuju ke arahnya tanpa ada perasaan terpaksa. Lalu, bagaimana caranya menemukan tujuan hidup yang personal? Kamu bisa memulai dengan mencoba untuk memahami dirimu lebih dalam. Berikut segelintir pertanyaan yang bisa membantu. Apa yang bisa membuatmu lupa waktu? Apa hal yang terus-menerus ada di pikiranmu? Apa yang membuatmu bersemangat di pagi hari? Apa kontribusi yang ingin kamu berikan pada dunia ini? Apa masalah yang meski sulit, tapi tetap ingin kamu kerjakan? Apa hal yang terus kamu renungkan, meski tidak ada yang menyuruhmu? Jawaban yang muncul dari dalam diri kita bisa sangat berbeda-beda. Ada yang ingin memiliki toko buku atau restoran sendiri. Ada yang bermimpi untuk punya keluarga kecil yang harmonis. Ada yang bercita-cita untuk menimba ilmu setinggi mungkin di luar negeri. Ada yang punya impian untuk memiliki uang dan tabungan yang cukup. Apapun itu, tujuan adalah bentuk kejujuran akan keinginanmu di dunia ini, sebuah ekspresi eksistensi diri. Jadi, bebaskan dirimu untuk memilikinya. It doesn't have to be great, but it has to be yours. Berhenti bertanya, tujuan apa yang harus aku kejar? Mulailah bertanya, tujuan apa yang mau aku kejar? Kalau memang saat ini belum ada jawabannya, tidak masalah, tidak perlu diburu-buru. Mungkin saat ini kamu memang sedang berada di fase eksplorasi. Tetaplah memegang dan merenungkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Semoga suatu hari jawaban tersebut akan muncul di waktu yang tepat. Dare to dream. Aku yakin saat sedang membaca penjabaran tentang tujuan, ada suara-suara yang mengganggu di hati. Suara yang berkata, bagaimana kalau ternyata nanti tujuan hidup ini tidak bisa tercapai? Ketika memiliki mimpi, tak jarang juga kita menjadi orang pertama yang meragukannya. Kita ragu akan keabsahan mimpi kita,
kita juga ragu terhadap kemampuan kita untuk mencapainya. Akhirnya kita pun mengubur mimpi tersebut, bahkan sebelum mencoba ataupun mengusahakannya. Apakah kita tidak boleh ragu? Tentu saja boleh, karena memang dunia tidak seindah itu. Tidak semua orang bisa mewujudkan mimpinya, apalagi mereka yang tidak memiliki privilege yang cukup. Tidak benar kalau kita bermimpi dengan naif dan mengabaikan seluruh tanggung jawab yang kita miliki saat ini. Tetapi ini juga bukan berarti kita tidak boleh untuk bermimpi. Karena kadang tidak terlalu penting apakah kamu berhasil mewujudkannya atau tidak. Loh, bagaimana maksudnya? Esensi dari bermimpi bukanlah hanya tentang mencapai mimpi tersebut, melainkan juga tentang memiliki mimpi itu sendiri. Dengan memiliki mimpi, kita akan mulai bergerak. Pergerakan kita akan menjadi terarah dan tiap langkahnya pun akan terasa bermakna. Meski mungkin nanti tidak sepenuhnya terwujud 100%, tapi perjalanan berusaha untuk mengejarnya sudah membuat kita berkembang. Inilah bagian yang terpenting. Suatu hari nanti pasti akan ada waktu di mana kita akhirnya mendapat jawaban apakah mimpi tersebut bisa terwujud atau tidak. Tetapi untuk sementara waktu, bebaskanlah dirimu untuk bermimpi. Biarkan mimpi ini menghidupkan dan membakar semangatmu untuk bergerak, bekerja, dan juga berkembang. Dunia sudah tidak cukup adil dalam memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk bisa mewujudkan mimpinya. Jangan biarkan dunia juga merebut kebebasanmu untuk bermimpi. Bermimpilah meski mungkin mimpi itu tidak tercapai. Telah usai saya bacakan bagian buku ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di bagian buku selanjutnya. Sampai jumpa.